perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019 ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya, antara lain saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada. Siapapun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK, dan KPK tidak bisa mengada-ngada. Kembali rekan-rekan juga baru menyaksikan bahwa saat ini KPK dalam 5 tahun, mulai dari 5 tahun ke belakang ini kan mulai diawasi, dipantau oleh Dewan Pengawas yang. Oke, Mas Boy, Anda pernah menyebutkan bahwa ketika Hasto diperiksa pada saat itu ya Mas, Anda menyebutkan bahwa ini cuma gimmick saja begitu, karena dibuat dramatis, handphone disita, terus buku catatannya disita, tapi statusnya nggak jelas gitu pada saat itu ya Mas Boy bicara. Hari ini sudah ditetapkan penetapan tersangka, ini masih gimmick atau tidak menurut Mas? Ya masih gitu. Kalau tidak gimmick kan saat itu langsung segera ditetapkan tersangka. Toh materinya sama kok sebenarnya. Itu loh. Itu kan kayak menunggu ini PDIP ini mau bergabung dengan kekuasaan atau enggak, kan jadi gitu. Ketika sudah pasti jadi oposisi, maka diproseslah urusan ini. Tapi kalau kemarin-kemarin kira-kira PDIP gabung dengan kekuasaan, bisa jadi nggak akan diungkap juga. Gitu kan. Materinya ini dengan 5 tahun yang lalu sama, bahwa Hasto Kristianto itu diduga mengetahui tapi tidak mencegah, diduga uang yang dibayarkan terkait Hasto. Kan itu sebenarnya itu sudah dipahami oleh banyak kalangan gitu loh sebenarnya. Dan kemarin misalnya itu apa catatan Hasto terkait dengan pilkada juga disita misalnya. Itu kan makanya saya ya ini kan menjadikan KPK lebih pada posisi drama. Ini kan saya perbandingan dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung misalnya menetapkan tersangka Tom Lembong langsung aja gitu, tanpa polemik sebelum-sebelumnya gitu. Soal habis itu polemik ya sudah pra-peradilan ditolak. Ya udah kita tunggu proses persidangannya kan gitu. Waktu polemiknya kan nggak sampai 2 minggu itu. Tarik ulur kasusnya Tom Lembong itu. Nah, misalnya yang lain kasus perkebunan itu kan bisa heboh, Jiwasraya, Sabri, tambang nih timah yang rangkaiannya itu menjadi sangat besar kerugiannya 300 triliun misalnya. Itu kan ya masa KPK itu kan ada penyidik dari kejaksaan, masa pimpinan KPK tidak tanya, bahkan pimpinan KPK juga ada unsur dari jaksa, Pak Tanak periode kemarin begitu. Tapi ini menjadi sesuatu yang KPK dulu lebih substansi, EKTP itu bisa dibongkar begitu, tapi habis itu menjadi hanya OTT, polemik, terus kemudian jadi di antara pimpinan KPK tidak kompak, bahkan tanda kutip berseteru dengan Dewan Pengawas gitu. Kemarin-kemarin Dewan Pengawas bahkan dilaporkan oleh Bareskrim, oleh pimpinan KPK. Tapi ketika tadi Pak Tesa mengatakan bahwa mereka prosesnya prosedural loh, karena sudah diawasi oleh Dewan Pengawas gitu.
Kan ini kalau kita menangkap semua kan menjadi suatu yang antagonis atau saling bertentangan, kemudian saling tidak mendukung klaim-klaimnya itu gitu. Jadi makanya saya itu kan sudah langsung pra peradilan tahun 2020 bulan Januari, bulan Februari sidangnya Pak Ratmoho kalau nggak salah hakimnya waktu itu, masih ingat saya ingat itu. Saya minta ditetapkan tersangka Hasto Kristianto dan lawyernya gitu. Tapi tidak dijawab waktu itu, dan kemudian sekarang baru ini kan apapun tidak bisa dinafikan, masyarakat tetap melihatnya ada pro kontra dalam penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sekarang, karena kita sudah mengingatkan dengan untuk jalan yang benar kira-kira gitu, dengan menyidangkan Harun Masiku in absentia, tapi tidak digubris itu masih. Oke, masih saja terlihat tidak fokus begitu kalau menurutnya Mas Boy ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Subscribe, like, and comment.